Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah episode keempat di channel aku. Hari ini aku akan membahas tentang seorang wanita muslimah yang menjadi pejuangnya Indonesia, yaitu Cut Nyak Dien. Nah, bagaimana kisahnya? Silakan simak sampai habis ya teman-teman. Cut Nyak Dien itu lahir di Lampadang, Aceh pada tahun 1898. Dan Cut Nyak Dien ini lahir di keluarga bangsawan. Biasanya di Aceh itu keluarga bangsawan disebut dengan hulu balang. Nah, jika keluarga hulu balang itu kalau laki-lakinya dipanggil Teku, kalau perempuannya itu dipanggil Cut. Nama ayah dari Cut Nyak Dien ini adalah Teku Nantasetia, yaitu orang Aceh yang keturunan Minang dari garis datuknya, yang bernama Muhyiddin Sati, perantau dari Minangkabau. Dia dari kecil itu dididik dengan ajaran Islam yang kuat. Jadi Cut Nyak Dien itu bukan hanya orang yang terpelajar dalam ilmu dunia, tapi juga ilmu-ilmu Islam yang diajarkan oleh guru-guru yang dicarikan oleh bapaknya, yaitu Teku Nantasetia. Jadi buah dari ilmunya, Cut Nyak Dien itu tercatat sebagai pahlawan Indonesia. Dan juga nama Cut Nyak Dien itu tercatat most powerful Muslim woman, yaitu sebagai kategori pemimpin politik. Nah, layaknya anak bangsawan pada waktu itu, Cut Nyak Dien ini juga telah dijodohkan oleh ayahnya Teku Nantasetia dengan seorang pemuda bangsawan juga yang bernama Teuku Cek Ibrahim Lamnga. Nah, Cut Nyak Dien pada waktu itu menikah di umurnya ke-12 tahun. Dan pada umumnya wanita-wanita di Aceh pada saat itu yang menikah pada umur muda mereka, 12, 14, 15 dan seterusnya kayak gitu. Nah, pada pernikahan ini Cut Nyak Dien dan Teuku Cek Ibrahim Lamnga ini sangat berbahagia. Nah, mereka juga dikaruniai dengan satu orang anak laki-laki. Hanya saja pada saat itu banyak terjadi pertempuran. Beberapa tahun pernikahan Cut Nyak Dien dan Teuku Cek Ibrahim Lamnga, nah, Belanda itu resmi mengumumkan akan berperang dengan Aceh dengan menembakkan meriam ke daratan Aceh dari kapal perangnya. Nah, waktu itu Aceh dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah, sementara Belanda dipimpin oleh Harmen Rudolf Kohler. Pada itu pasukan Belanda ada di 3.198 orang. Dan mereka pertama-tamanya membakar Masjid Baitur Rahman Aceh. Nah, karena Belanda ini berani-beraninya untuk membakar Masjid Raya Baitur Rahman, jadi ayahnya Cut itu, si Teuku Nantasetia, dan suaminya Teuku Cek Ibrahim Lamnga itu marah besar. Mereka marah besar dan memperjuangkan masjid itu. Nah, mereka itu membawa sekutunya dan pasukannya untuk berperang melawan Belanda. Nah, ketika itu Cut Nyak Dien tidak ikut karena Cut Nyak Dien membesarkan anaknya juga yang masih kecil. Walaupun Cut Nyak Dien itu tidak ikut perang, Cut Nyak Dien itu membakar semangat prajurit-prajurit yang ikut perang, yaitu dengan berpidato di depan para prajurit. Yang pidatonya ini ditulis oleh Madelon di dalam bukunya, yaitu Cut Nyak Dien Kisah Ratu Perang Aceh. Nah, yang berbunyi kayak gini. Hai sekalian masyarakat Aceh, hai sekalian mukmin Aceh, tidak engkah kau lihat bahwa Masjid Baitur Rahman kita dihancurkannya, masjid kita dibakarnya. Mereka telah menghinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah orang Aceh yang ingin mengampuni dosa si kafir Belanda ini? Adakah orang-orang Aceh yang ingin terus menjadi budak Belanda? Nah, terbukti dengan pidatonya Cut Nyak Dien ini, orang-orang Aceh semangat untuk memerangi kaum Belanda. Nah, pada perang pertama ini dimenangkan oleh Aceh. Nah, alhamdulillah ya, dimenangkan oleh Aceh dengan tertembaknya Herman Kohler. Nah, dengan tertembaknya Herman Kohler pada April 1873. Tapi teman-teman, orang Belanda ini punya tabiat tidak pernah mau menyerah. Nah, mereka itu menambahkan pasukannya lebih banyak lagi dan menggantikan pemimpinnya dengan Jan van Swieten. Prajurit Aceh itu kelelahan. Dan perang ini terjadi dalam waktu yang sangat lama ya, pada tahun 1874 sampai 1880. Pada perang kedua ini, Aceh mengutus 7.000 pasukannya dan dilengkapi dengan senjata-senjata yang lebih canggih daripada sebelumnya, dan dipimpin oleh pemimpin yang hebat namanya Jan van Swieten. Nah, pada waktu itu banyak tentara-tentara Aceh
pasukan-pasukan Aceh yang lelah karena mereka itu sangat kuat dan senjatanya tuh sangat di luar nalar pada waktu itu ya. Jadi banyak pasukan-pasukan Aceh yang syahid. Nah, keraton Aceh pada waktu itu bisa diambil alih oleh Belanda. Terpaksalah banyak warga Aceh pindah mengungsi ke tempat lain. Begitu juga dengan keluarga Cut Nyak juga pindah ke tempat lain. Nah, tidak lama terdengar kabar bahwa ayahnya Teuku Nantasetia dan suaminya Teuku Cek Ibrahim telah syahid. Pada saat itu, Cut Nyak berduka dan Cut Nyak murka terhadap Belanda. Cut Nyak marah sejadi-jadinya kepada Belanda. Cut Nyak bersumpah untuk menghancurkan Belanda sehancur-hancurnya. Jadi Cut Nyak segera bangkit dari kesedihan mendalamnya, kehilangan suami, kehilangan ayahnya. Jadi Cut Nyak ini kembali bangkit menyusun strategi perang agar tidak terjadi kekalahan yang sama seperti kemarin yang terjadi. Jadi Cut Nyak ini mencari pemimpin perang, tapi dia bingung siapakah yang akan memimpin pasukan Aceh. Dalam kegundahan Din untuk mencari seorang sosok pemimpin pada pasukan Aceh ini, Cut Nyak bertemu dengan sepupunya yaitu Teku Umar. Teku Umar ini sudah memiliki 2 orang istri. Jadi waktu itu mereka bertukar pendapat bagaimana cara perang, bagaimana strategi yang mereka miliki supaya pasukan Aceh ini menang. Dan di dalam buku Lulov itu dituliskan, ternyata di dalam hati Din terdapat ruang untuk Umar. Ternyata di hati Din masih tersisa untuk sang kesatria Umar. Din berharap di balik kesatrianya Umar dan kebijaksanaannya Umar bisa memimpin pasukan. Dan Din juga berharap Umar bisa menjadi pemimpin yang tangguh di pasukan Aceh. Karena cantiknya paras Din dan karena semangat dia untuk berjuang, akhirnya Umar mau menjadi pemimpin perang pasukan Aceh. Dan akhirnya karena sering berinteraksi, sering bertemu, Umar juga melamar Din. Namun lamaran Umar ini tidak serta-merta diterima Din. Din bilang kepada Umar, jika aku menjadi istrimu nanti, aku juga ingin berperang, tidak hanya untuk di rumah saja. Nah, akhirnya setelah dipertimbangkan, Umar membolehkan Din untuk berperang. Dan tidak lama dari itu mereka pun menikah. Terjadilah pernikahan antara Cut Nyak dan sepupunya Teuku Umar. Nah, dengan adanya Umar sebagai pemimpin pasukan Aceh itu lebih bersemangat lagi untuk memerangi Belanda. Jadi pada waktu itu taktik yang dipilih Umar dan Din adalah mencoba untuk mendekati Belanda kayak gitu. Nah, taktik ini sangat kontroversi. Orang-orang Aceh pada bilang, ternyata Teuku Umar mengkhianati kita. Nah, itu banyak kontroversi di mana-mana tuh di Aceh itu bilang Teuku Umar berkhianat, Teuku Umar berkhianat. Dan padahal itu adalah strategi Umar agar dia mendapatkan senjata, agar dia mendapatkan taktik secara gratis dari Belanda. Namun waktu itu orang-orang Aceh itu tidak percaya sama Umar. Dikiranya Umar ini pengkhianat. Nah, pada tanggal 30 September 1893 itu terjadi kegemparan yang sangat gempar. Umar menyatakan menyerah kepada sekutu dengan membawa 250 prajuritnya. Nah, di situ sekutu itu menggelari Umar itu sebagai Teuku Umar Johan Pahlawan, kata orang Belanda pada waktu itu ya. Jadi Teuku Umar ini langsung naik tahta di pasukan Belanda pada saat itu. Jadi selama berteman dengan Belanda ini, Umar mempelajari banyak taktik perang, mempelajari tentang persenjataan kepada Belanda. Diam-diam Umar nih juga menyusupi senjata-senjata. Tiap hari itu senjatanya tuh disimpan satu, dibawa satu kayak gitu. Nah, dan prajurit-prajurit Belanda juga digantikan dengan orang-orang Indonesia. Setelah merasa cukup, Teuku Umar itu bilang kepada pemimpin Belanda bahwa dia akan memerangi warga Aceh. Setelah itu Umar lari bersama semua pasukan yang telah dia buat. Mereka lari dan tidak kembali lagi. Hal ini disebut juga oleh orang Belanda adalah pengkhianatan Teuku Umar. Karena tabiat orang Belanda itu paling tidak suka dihianati, dan orang Belanda itu merasa sakit hati sekali kepada Umar. Jadi pasukan Belanda itu mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari Umar. Dan pada tanggal 11 Februari 1899
Umar dinyatakan tewas. Nah, tewasnya Umar ini, orang-orang Belanda itu berharap agar Cut Nyak Dien itu padam api pertempuran di dalam dirinya. Tapi yang namanya Cut Nyak Dien, dia kematian Umar, tewasnya Umar itu tidak menjadikan dia patah semangat. Bahkan dia marah dan berjanji untuk membumi hanguskan Belanda pada waktu itu. Dan putrinya, putri sematawayangnya Cut Gambang ini menangis melihat ayahnya berpulang ke rahmatullah. Tapi kata Cut Nyak Dien, wahai putriku, putri sematawayangku, tidak pantas kita sebagai orang muslim, tidak pantas kita sebagai orang muslim Aceh menangis ketika ditinggalkan oleh orang yang telah mati syahid. Nah, seperti itulah semangat juang Cut Nyak Dien. Nah, kembali Cut Nyak Dien itu membakar semangat pasukan-pasukan Aceh itu dengan orasinya. Orasinya Cut Nyak Dien ini diabadikan di buku Ratu Perang Aceh oleh Madelon. Nah, beginilah orasinya. Di sini, arwah Umar melihat kita, Panglaut. Selama aku masih hidup, kita masih punya kekuatan. Perang gerilya ini akan kita teruskan. Panglima Polim masih hidup, Long Bata masih hidup, Sultan Daud masih hidup, menantuku Teuku Majid masih hidup, anakku Gambang masih hidup, ulama Tanah Abe masih hidup. Walaupun Umar telah syahid, kita akan meneruskan perjuangannya, perjuangan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Tidak ada yang kalah, belum ada yang kalah, kita masih punya kekuatan. Allahu Akbar. Karena usia Cut Nyak Dien yang sudah tua dan dia juga menjadi rabun dan penyakitnya rematik, jadi orang-orang di sekitarnya tuh berkata, menyerahlah Cut, kayak gitu. Tapi Cut ini tidak pernah menyerah. Akhirnya Belanda itu mengetahui keberadaan Cut. Cut yang tidak berdaya itu dibawa oleh Belanda, diasingkan di Sumedang, Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat ini Cut tidak dikenali sebagai sebagai pahlawan Aceh. Cut dipanggil Ibu Perbu oleh orang-orang sekitar daerah Sumedang sana. Jadi Cut ini kegiatan sehari-harinya adalah mengajari ngaji, tetap menyampaikan orasi-orasi tentang kemerdekaan. Tapi pada saat akhir hidupnya, Cut ini jauh dari keluarganya. Sedih rasanya. Dan baru-baru ini saja orang mengetahui bahwa makam tersebut adalah makam Cut Nyak Dien. Nah, begitulah cerita Cut Nyak Dien. Dengan segala, itulah kisah Cut Nyak Dien yang dengan segala kekuatannya dia membela rakyat Indonesia dari penjajahan. Dan akhirnya keluarlah surat keputusan Presiden nomor 106 bahwa Cut Nyak Dien dijadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1964. Si udah menonton episode 4 ini, semoga nanti tetap stay di episode-episode selanjutnya. Akhirnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.